Kak Cynthia. Wah, puji Tuhan hari ini luar biasa. Yes. Kakak lihat dari sini semuanya sukacita loh Kak, semangat untuk memuji Tuhan. Yes. Kakak sudah siap? Siap banget. Semangat Kak Cynthia. Haleluya. Sama-sama kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu, segala pertolonganmu dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan, sertai tutup bungkus setiap kami Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Lebih semangat. Kapalku miring. Ikuti gerakan kakak ya. Apa dayaku, lalu ku panggil Yesus jadi kapten. Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Sekali lagi. Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Wah, luar biasa nih adik-adik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorai. Kita mau nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Wah, adik-adik semuanya luar biasa. Silakan duduk adik-adik. Kita mau akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, Kau sahabat kami yang sejati. Haleluya. Ayo adik-adik, sama-sama kita mau belajar menyembah Tuhan lebih lagi. Ayo sama-sama kita fokus pada Tuhan. Mari sembah Dia, rasakan hadirat-Nya. Mari belajar menyembah, memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Oh, ya Yesus Tuhan, jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami, agar setiap hari kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan,
bukakan setiap hati kami, pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami boleh praktikkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan-Mu tercurah bagi kakak kami, agar dia boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bulan ini kita akan belajar tentang raja-raja di Perjanjian Lama. Nah, awal bulan kita belajar tentang Raja Yoas, ya. Kemudian minggu kedua kita belajar tentang Raja Hizkia. Dan minggu lalu kita belajar tentang Raja Yosia. Tuh, yang ingat hebat ya. Minggu ini kita juga belajar dari salah satu raja juga. Siapa ya nama rajanya? Ayo adik-adik kira-kira bisa tahu nggak ini? Sebelum itu, kakak mau tanya dulu. Kira-kira enak nggak ya jadi raja itu? Menurut adik-adik gimana? Kalau menurut kakak enak, senang ya. Kenapa? Punya mahkota. Nah, kayak hari ini, kakak ini ratu di rumahnya kakak ya. Jadi mahkotanya bunga. Tapi kalau raja itu mahkotanya itu besar, emas, banyak kinclong-kinclongnya gitu ya. Nah, terus apa lagi? Bajunya itu bagus-bagus ya toh. Terus apa lagi ya? Kalau mau minta sesuatu dituruti semua. Aku mau makan ini, belikan. Tuh ya. Aku mau ini, belikan. Wah, tinggal banyak ajudannya, banyak yang bantu. Raja mau ini, oke, gitu ya kan. Nah, tapi kita lihat ya raja yang satu ini. Kita lihat dulu raja ini. Salam adik-adik, namaku Raja Yosafat. Aku anaknya Raja Asa. Ayahku pintar perang, dan aku juga diajarin perang. Jadi, saat aku jadi raja, aku juga pintar perang. Aku memperkokoh kota-kota Yehuda. Selain ajarin perang, ayahku juga ajarin aku tentang Tuhan yang hidup. Ayahku adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Dia menjauhkan seluruh mezbah berhala dari Yehuda. Aku diajari untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga saat aku jadi raja, aku juga takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi berkat-berkat untuk aku dan kerajaanku. Ternyata jadi raja ini pusing juga ya. Ada rakyat yang nggak mau nurut. Terus ada rakyat yang bertengkar. Belum lagi kalau kerajaan lain mau menguasai Yehuda dan ajak berperang. Rasanya kalau aku sendiri rasanya nggak mampu. Tapi Tuhan itu hidup. Dia melihat aku hidup saleh dan menuruti segala perintahnya. Jadi waktu aku jadi raja, Tuhan beri aku hikmat untuk mengirim orang-orang Lewi dan imam-imam untuk mengajar di seluruh pelosok Yehuda. Sehingga seluruh Yehuda bisa mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan itu bekerja luar biasa loh adik-adik. Tuhan yang memberikan ketentraman, penghormatan, dan lain sebagainya untuk kerajaan Yehuda. Adik-adik, kalian harus ingat untuk selalu mentaati seluruh perintah Tuhan dengan benar. Oke? Nah, adik-adik, ternyata kalau jadi raja itu nggak selalu senang ya adik-adik ya. Ternyata ada juga dukanya jadi raja. Contohnya apa? Kalau misalnya perang, ada kerajaan lain yang mau perang lawan kerajaan ini, pasti yang dicari dan dibunuh dulu itu rajanya, ya kan? Supaya anak buahnya ini nggak ada ketuanya, bisa diambil kerajaannya, ya. Jadi nyawanya itu terancam dulu. Terus apa lagi? Tadi dia bilang ya, Raja Yosafat bilang kalau rakyat-rakyatnya itu nggak mau nurut, ya kan? Ada yang berselisih, lapor ke rajanya. Siapa ini? Nah, rajanya kan juga harus jadi raja yang bijaksana. Mana yang betul, mana yang salah. Semua itu memerlukan hikmat dari Tuhan. Cerita ini ada di 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 13.
Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah. Nah, kita belajar dari Raja Yosafat hari ini bahwa meskipun Raja Yosafat itu pintar berperang, ya, dia juga mengokohkan kerajaan Yehuda, ya, tapi dia tetap percaya, dia tahu bahwa Tuhan itu yang mengokohkan kerajaannya. Tuhan itu yang memberikan ketentraman untuk kerajaannya. Bukan karena Raja Yosafat itu yang pintar perang. Bukan juga karena Raja Yosafat itu ganteng. Ganteng ya Raja Yosafat itu ya. Nah, bukan karena itu, bukan karena Raja Yosafat. Tapi Raja Yosafat itu cinta akan Tuhan. Dia hidupnya saleh. Dia menuruti semua perintah Tuhan karena sudah diajarkan dari ayahnya. Nah, itu sama seperti keadaan kita sekarang adik-adik. Mungkin adik-adik yang sekolahnya ini lagi anjlok. Apa anjlok itu ya? Sekolahnya itu lagi susah mikir, Kak, aku online ini bikin pusing. Kenapa? Soalnya Kak, internet di rumah itu jelek. Ya, jadi akhirnya gurunya itu ngomong, saya nggak ngerti gurunya itu ngomong apa, akhirnya pelajarannya nggak ngerti semua akhirnya. Nah, atau ada juga yang sekolahnya itu lagi bagus, oh nilainya semua dapat 100, soalnya online ya, semua online jadi bisa bisa dibantuin sama mama papa ya kan, nilainya jadi 100 semua. Nah, atau juga ada yang sedang sakit ya, kadang ada yang sakit kan, atau ada juga yang lagi berduka, ada keluarganya itu yang baru meninggal misalnya ya. Jadi kita itu harus selalu berharap sama Tuhan apapun keadaannya kita. Yosafat meskipun dia itu sudah pintar, tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Kita juga gitu, meskipun keadaan kita itu lagi di bawah ya, yang tadi sakit, yang tadi sekolahnya susah, yang tadi nilainya jelek, kita juga berharap sama Tuhan. Demikian juga sebaliknya, waktu Raja Yosafat itu kerajaannya itu sudah kokoh, semua kerajaan itu takut sama Raja Yosafat. Rajanya itu tentram, kerajaannya itu tenang, damai. Sampai juga keadaan kita sekarang, sekolahnya bagus, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal, rasanya semuanya happy aja, cuman bosan aja di rumah. Kita tetap berharap sama Tuhan ya. Di 2 Tawarik 17 ayat 5 kita baca ya, Raja Yosafat itu bilang gini, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberi persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Nah, adik-adik, jadi Raja Yosafat itu tahu bahwa yang mengokohkan kerajaannya itu Tuhan. Dia hanya berharap sama Tuhan saja. Tuhan itu yang menghibur kita. Tuhan itu yang menguatkan kita. Tuhan itu yang memberi kita hikmat. Meskipun pelajarannya susah, buat adik-adik yang nilainya kurang bagus, tetap berharap sama Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan hikmat pada kita. Dan Tuhan itu yang menyembuhkan kita kalau kita itu sedang sakit adik-adik. Oke? Siap adik-adik? Sekarang katakan sama kakak ya. Tuhan adalah pengharapan. 1, 2, 3. Tuhan adalah pengharapanku. Wah, kurang keras adik-adik. Yang keras lagi ya suaranya ya. Tuhan adalah pengharapanku. Yeay. Kalau gitu sekarang kita berdoa ya adik-adik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibagikan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Apapun setiap keadaan kami Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang memberikan jalan keluar untuk setiap kami. Dan kami Tuhan, meskipun kami sudah hidupnya tentram, damai, sejahtera, tapi kami tetap mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami tetap mau berharap pada Engkau, satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Sehingga firman ini boleh tertanam di hati adik-adik dan boleh memberikan buah dalam kehidupan kami semua Tuhan.
sehingga kami anak-anak-Mu bertumbuh semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kembali hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap katakan, amin. Shalom teman-teman, hari ini kita belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 119 ayat 17. Kita ucapin sama-sama ya teman-teman. 3, 2, 1. Mazmur 119 ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Mazmur 119 ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Teman-teman, ulangi lagi ya. Saya bantu dengan gerakan. Nah, teman-teman yang masih belum hafal, hafalin lagi ya di rumah. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah ini. Jadi, kita tadi sudah dengar ya bagaimana Raja Yosafat itu betul-betul berharap sama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memperkokoh kerajaan dari Yosafat. Musuh-musuh yang mau menyerang, nggak bisa semua kalah semua. Karena ada Tuhan Yesus. Dan Kak Ratna dulu, kalau Kak Ratna ingat-ingat ya, Kak Ratna dulu pernah mengalami hal serupa. Jadi, waktu itu, Kak Ratna itu dibilang sama dokter punya penyakit yang namanya hipertiroid. Dan Kak Ratna itu harus dioperasi. Waduh, kalau dengan operasi itu agak serem ya adik-adik ya. Karena kalau dibius, kita tidur, nanti bisa-bisa kita nggak bangun lagi adik-adik. Jadi Kak Ratna itu takut, aduh gimana ini ya, Kak Ratna harus dioperasi ini gimana ya. Jadi Kak Ratna itu berdoa terus sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan operasi ini biar supaya lancar. Kak Ratna juga setelah dioperasi gak ada sakit apa-apa gitu. Ternyata Tuhan Yesus dengar doa Kak Ratna. Jadi waktu Kak Ratna dioperasi, kan setelah ditidurkan adik-adik, Kak Ratna itu kan harus bangun. Waduh, waktu bangun itu sulit sekali rasanya. Tapi Kak Ratna percaya, pasti Tuhan Yesus yang membangunkan Kak Ratna. Kalau enggak, Kak Ratna bisa-bisa nggak bangun lagi ya. Serem. Ya, jadi semua karena pertolongan Tuhan Yesus adik-adik. Mau melalui dokter yang ada. Pokoknya kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kalau Tuhan Yesus menolong Kak Ratna, Tuhan Yesus pasti juga menolong adik-adik. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kalau uang mau bayar uang seberapa banyak aja, percuma kalau Tuhan nggak tolong kita. Jadi kalau Kak Ratna bisa bangun pada waktu Kak Ratna setelah selesai operasi, berarti Tuhan Yesus yang bangunkan Kak Ratna. Tuhan Yesus sudah tolong Kak Ratna. Tuhan Yesus yang sama juga tolong adik-adik. Mau masalah apapun itu, percaya kalau kita berharap sama Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Yuk kita berdoa sekarang. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu Tuhan, untuk segala kasih setia-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau Tuhan saat ini hanya benar-benar mengandalkan Engkau saja Yesus di dalam hidup kami. Apapun permasalahan kami hari ini, kami percaya Engkau telah tolong kami semua dan kami telah dibebaskan, kami telah diselamatkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Bapa di dalam nama Yesus, berikan kami berkat Tuhan hari ini dan biarkan kami menjadi anak-anak yang
taat dan patuh akan Engkau, pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, dan biarkan kami juga boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mari kita terima berkat adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera dan kasih setianya terus-menerus dalam hidup kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer atau scan barcode berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom setelah ibadah. Ini kalian bisa tanya ke guru sekolah minggu di tempat kalian. Dan untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Ya, Tuhan Yesus memberkati.